Saya Dirganing Astri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu tools yang sering digunakan dalam metode analisis organisasi, yaitu the McKinsey 7S Framework. The McKinsey 7S Framework adalah manajemen model yang dikembangkan oleh konsultan bisnis Robert Waterman dan Tom Peters yang bekerja sebagai konsultan di perusahaan McKinsey & Company di tahun 1980-an. Model ini didasari suatu teori bahwa keselarasan 7 elemen suatu organisasi merupakan faktor kunci keberhasilan suatu organisasi untuk dapat memberikan performa yang terbaik. The McKinsey 7S Framework adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisa aspek internal organisasi sebuah perusahaan dengan menggunakan 7 komponen utama, yaitu strategi, structure, system. 3S ini termasuk kategori hard element, yang lebih mudah didefinisikan dan ditentukan sehingga manajemen dapat langsung mempengaruhinya. Share values, skill, style, staff, termasuk kategori soft element yang lebih sulit dideskripsikan, kurang nyata, dan biasanya dipengaruhi oleh budaya. Mari kita lihat lebih detail masing-masing elemen penyusun The McKinsey 7S Framework. Strategi merupakan rumusan organisasi yang digunakan untuk mempertahankan dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Struktur organisasi perusahaan mengatur sistem kerja, komunikasi, wewenang dan tanggung jawab, serta pendelegasian tugas kepada unit kerja atau orang-orang untuk mencapai sasaran organisasi. Sistem merupakan proses dan prosedur perusahaan yang berisikan kegiatan operasional sehari-hari dan pembuatan keputusan dalam perusahaan. Share values merupakan standar ataupun norma-norma yang menjadi panduan. Skill meliputi kapabilitas dan kompetensi karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga dapat berkinerja dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dan dapat membantu perusahaan dalam mencapai sasaran. Staf meliputi kegiatan pengorganisasian sumber daya yang berkaitan dengan bagaimana karyawan tersebut diseleksi, direkrut, dilatih, dimotivasi, dan diberi reward. Juga hal-hal yang berkaitan dengan sebaran, tingkat pendidikan, dan karakter sikap. Elemen style berkaitan dengan gaya kepemimpinan manajemen yang digunakan dalam organisasi untuk mencapai sasaran perusahaan. Bagaimana cara menerapkan The McKinsey 7S Framework yang efektif bagi perusahaan? Yang pertama, kita mengidentifikasi area yang tidak selaras secara efektif dengan tujuan untuk melihat elemen 7S dan mengidentifikasi apakah mereka secara efektif dan selaras dalam hubungan satu dengan yang lain. Mencari celah ketidakkonsistenan dan kelemahan di antara hubungan elemen-elemen tersebut. Kemudian kita tentukan situasi yang ingin dicapai dan desain organisasi yang optimal. Dengan bantuan dari manajemen, kita tentukan desain organisasi yang efektif dan ingin capai dan mengetahui keselarasan yang diinginkan sehingga dapat ditentukan dan tujuannya dan membuat rencana aksi yang tepat. Rencana aksi ditentukan termasuk di mana dan perubahan apa yang harus dilakukan. Dan ini merinci area yang ingin diselaraskan dan bagaimana cara melakukannya. Kemudian dibuat perubahan yang diperlukan. Perubahan yang dilaksanakan dengan baik akan memiliki dampak positif bagi perusahaan. Dan secara periodik, diperlukan review terhadap 7S tersebut. Peninjauan ulang secara terus-menerus dari setiap area sangat penting, karena 7 elemen tersebut bersifat dinamis dan berubah secara konstan. Perubahan dalam satu elemen selalu memiliki efek pada elemen lain, dan memerlukan penerapan desain organisasi yang baru. Kita bahas tentang contoh kasus. Kita dapat menggunakan McKinsey 7S Framework untuk membantu menganalisis situasi saat ini dan situasi masa depan yang diusulkan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan inkonsistensi antara keduanya. Sebagai contoh di sini perubahan dari
intended strategi organisasi dari bisnis retail menjadi e-commerce, atau perubahan konsep perusahaan transportasi konvensional berbasis misalnya pipeline menjadi transportasi berbasis online platform. Kemudian, kita dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan menggunakan elemen-elemen dari model 7S ini untuk memastikan bahwa organisasi kita bekerja secara efektif dan baik ketika kita nanti mencapai titik akhir yang direncanakan. Berikut contoh-contoh pertanyaan dalam model 7S yang dapat digunakan untuk mempermudahkan kita dalam menganalisa sebuah perubahan. Tentang strategi, bisa dengan pertanyaan, apa strategi kita? Bagaimana kita dapat mencapai tujuan tersebut? Untuk structure, apakah proses pembuatan keputusan dan kontrol dilakukan secara terpusat atau desentralisasi? Apakah sistem utama yang digunakan untuk menjalankan organisasi? Apakah ada kesenjangan keterampilan? Apakah ada gap dalam kompetensi yang dibutuhkan? Bagaimana agar gaya kepemimpinan menjadi sangat partisipatif? Apakah para karyawan dan tim cenderung kooperatif? Apa yang menjadi landasan dalam membangun nilai-nilai perusahaan? Dalam penerapan The McKinsey 7S Framework, kita harus membangun matrik yang merupakan kombinasi 7 elemen organisasi tersebut, di mana dalam matrik tersebut akan nampak konflik dan possible solution share. Jika elemen-elemen dalam analisis matrik tersebut sudah selaras atau tanpa konflik, ditunjukkan dengan checklist positif atau netral. Di sini misalnya kita sebagai contoh structure dengan strategi, dia nggak ada konflik, checklistnya positif. Atau mungkin yang netral, sistem dengan share value, netral. Atau jika elemen-elemen dalam analisis matrik tersebut masih belum selaras, atau dalam konflik, ditunjukkan dengan checklist negatif. Strategi dengan sistem belum match, dicek negatif. Seperti dicontohkan sebelumnya, kita ambil kasus dari contoh sebelumnya. Intended strategi organisasi yang merubah konsep perubahan transportasi konvensional menjadi transportasi berbasis online platform. Di situ dalam analisis cross matrix dapat dilihat bahwa untuk menerapkan strategi ini akan dibutuhkan sistem digital yang mendukung. Jadi di sini untuk strategi itu kita dibutuhkan sistem dan masih ada konflik. Istilahnya masih belum selaras. Juga dibutuhkan skill tim yang memadai. Di sini antara strategi dan skill matriksnya masih ada konflik. Ditunjukkan dengan checklist negatif. Dari analisis ini, kemudian kita melakukan adjustment terhadap strategi atau bagaimana merubah elemen organisasi agar selaras dengan strategi organisasi. Misalnya, untuk yang strategi dan sistem, di sini kita bisa mengembangkan development sistemnya dari digital. Atau untuk yang strategi dengan skill, kita bisa merekrutmen driver-driver baru yang adaptif dengan teknologi atau kegiatan pelatihan bagi existing staff. Demikian salah satu contoh analisa menggunakan matrik elemen yang ada pada The McKinsey 7S Framework. Kapan dan apa sih keuntungannya? Dengan The McKinsey 7S Framework, kita dapat mengetahui kondisi organisasi saat ini. Kemudian, dapat juga digunakan untuk mendefinisikan dan menganalisis elemen-elemen terpenting dalam organisasi. Juga sebagai tools untuk menyelaraskan arah elemen-elemen organisasi. Berfungsi sebagai penguji faktor-faktor perubahan pada organisasi dan viability rencana strategis perusahaan dengan melihat perspektif kapabilitas dalam organisasi. Dan merancang bentuk organisasi yang optimal, menentukan strategi yang terbaik untuk meningkatkan kinerja organisasi. Namun, pendekatan analisis organisasi menggunakan The McKinsey 7S Framework pun memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya,
Soft element itu lebih bersifat intangible dan sulit terukur. Kemudian, sulit menjelaskan interaksi kausalitas di antara hubungan antara elemen itu. Dan bersifat kompleks, alat ukurnya terpusat internal, serta membutuhkan dukungan yang lebih dari manajemen. The McKinsey 7S Framework ini didasarkan pada teori bahwa agar organisasi berjalan dengan baik, 7 elemen ini harus selaras dan saling menguatkan. Jadi, model 7S ini dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi apa yang diperlukan disesuaikan untuk meningkatkan kinerja, atau untuk menjaga keselarasan dan kinerja berbagai jenis perubahan. Mungkin nampak sederhana, namun merubah organisasi bukanlah hal yang mudah. Hampir semua tools dan metodologi dibuat untuk menganalisis strategi organisasi, meningkatkan kinerja, dan mengelola perubahan. The McKinsey 7S Framework adalah kerangka yang baik untuk membantu kita dalam mengajukan pertanyaan yang tepat, tetapi belum tentu memberikan semua jawaban. Untuk itu, kita harus tetap menggabungkan dengan pengetahuan yang sesuai, keterampilan, pengalaman, dan keadaan organisasi. Demikian pembahasan mengenai The McKinsey 7S Framework sebagai salah satu tools dalam metode analisis organisasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.